Saudara, selamat datang di program Creator Journey, So Creative Media. Kali ini kita berbincang-bincang tentang pemusik jalanan di Batam. Ia belajar biola sejak usia 10 tahun dan ngamen dan menjadi pemusik jalanan mulai di Bandung, di Jakarta, dan di Batam. Dan hampir 12 tahun dia sudah ngamen menjadi pemusik jalanan, memainkan biola dari berbagai lokasi di Batam. Mulai dari kafe, food court, sampai ke pesta pernikahan. Ia tinggal di Bengkong dan baru saja berkeluarga dan memiliki putri mungil yang cantik. Namanya Bayu dan lebih dikenal dengan Bayu Biola. Apa kabar Bayu? Alhamdulillah. Tidak terasa ya, sudah 12 tahun di Batam ya. 12 tahun juga Pak, udah lama juga lumayan. Ya, Bayu, apa kesulitannya belajar biola ya? Kalau rata-rata orang sih Pak, kalau untuk biola karena digesek aja sih ya, karena digesek. Terus kedua beda dari gitar lah ya, nggak ada fretnya gitu. Ada jarak-jaraknya. Kalau biola kan lebih ke lurus aja gitu maksudnya. Iya ya. Mana lebih sulit belajar gitar pada biola ya? Kayaknya lebih biola sih Pak. Oh Lebih gitu. susah. Saya ingin Bayu mainkan dulu lagu yang paling sering di-order oleh orang-orang di Batam. Ya, siap, Pak. Ya kan?
Luar biasa. Bayu, selama 12 tahun di Batam itu di mana aja pernah paling sering main, di jalan, di kafe atau di acara-acara wedding atau pesta pernikahan ya? Lebih kebanyakan sih event ya Pak, wedding. Cuman untuk ambil reguler di kafe-kafe itu eh, jarang lah, lebih memilih di jalan aja Pak. Soalnya ingat waktu kecil memang lahir di apa namanya, lahir dan dibesarkan di jalan lah itu begitu Pak ya. Apa tantangannya main di jalan ya, jadi pemusik jalanan ya? Banyak Pak tentu. Untuk tantangannya itu ada untung sama lebihnya aja sih Pak. Untung sama ruginya aja sih. Tapi kebanyakan ya namanya rezeki udah diatur lah Pak ya. Meskipun musim hujan atau apa, ada aja kalau rezeki. Entah dari event, wedding, apa syukuran, ulang tahun. Tapi kan anak, tidak gitu. semua masyarakat itu senang ada pengamen, ada pemusik jalanan. Iya betul Pak. Kadang mereka tidak suka. Atau apa yang terjadi, Bayu? Kalau untuk di kafe ini kadang, apalagi untuk di Batam ini kayaknya kurang apa ya, lebih apa namanya, lebih nggak menghargai ke seni musik gitu pada gitu. Oh iya? Iya Pak. Jadi Bayu pernah main di Bandung, di Jakarta, di Bandung, Batam. Yang paling enak itu di mana Di ya? Bandung Pak. Soalnya Kenapa? lebih dari bawah sampai menengah ke atas lebih menghargai ke musik itu pada ke seni. Jiwa seninya lebih ini ya. Iya. Jadi orang Batamnya kurang ya jiwa seni. Kalau Jawa Batam kurang Pak, jadi memikirkannya lebih ke ya udah cari duit gitu. Iya, iya. Pernah nggak mengalami perlakuan tidak menyenangkan selama jadi pemusik jalanan? Oh, lebih ke sering sih Pak. Kadang kalau misalkan kita main di sebuah kafe atau misalkan kita kan nggak sengaja diundang nih, kita datang sendiri cuman itu kan. Biasanya kan saya diundang gitu kan. Saya datang sendiri, kadang memperlakukan saya itu kadang dari karyawan-karyawannya itu kurang mengenakan, ibaratnya dibilangnya bosnya komplain lah jangan lama-lama gitu kan. Padahal di situ pun karyawannya udah lihat juga, ibaratnya tamu-tamu tuh lebih ke apa ya, lebih senang lah gitu kan. Cuman mungkin dari Kelihatan dari respon mereka ya. Dari Tapi respon. karyawannya melarang gitu. iya betul. Kalau diusir Sapo PP pernah. Sapo PP alhamdulillah nggak belum Pak. Tapi teman-teman Bayu yang lain, yang pengamen-pengamen yang lain, Oh yang lain kayak badut, terus yang ngelap-ngelap itu Pak, kalau musim hujan tuh semua itu kena Pak. diangkut ini. Iya diangkut. Kalau Bayu kenapa mereka nggak mau ya? Atau lebih menghargai karena main Mungkin biola? lebih menghargai ke, wah ini memang seni mungkin ya kan. Tapi kalau yang pengamen-pengamen gitar gitu udah diangkut ya. Sekarang saya juga banyak melihat Bayu, orang mengamen itu tidak lagi pakai biola, pakai gitar, tapi pakai mic dan speaker aktif. Iya. Itu banyak sekali. Lebih banyak. Artinya persaingannya makin ketat ya di jalanan. Satu mungkin mereka nggak mau ribet Pak. Untuk ribet, jadi misalkan kalau misalkan kita nyanyi langsung pakai musiknya, mungkin kan dia nggak perlu lagi ribet-ribet main gitar. Kedua lebih instan, lebih cepat juga mungkin ya. Ya, Bayu tadi kan pengalaman tidak mengenakan ya. Ya. Kalau pengalaman yang menyenangkan selama jadi pemusik jalanan, pemain biola itu apa? Banyak yang kasih dolar kayaknya Pak. Jadi apa ya? Dolar Singapura. Iya dolar Singapura. Itulah Pak, pas kemarin diusir itu pas lagi memang udah banyak dolar tuh di tas biola itu kan, makanya mungkin nggak tahu lah sifat orang beda-beda ya Pak ya. Padahal kan udah banyak orang Singapura di situ udah ngasih juga, udah $10 ada 3 kemarin tuh kan. Sisanya 50-an gitu kan. Nah, terus tiba dibilang sama karyawannya kayak gitu, jadi ya udahlah saya dengan berat hati udahlah selesai langsung, nggak saya mintain gitu kayak pengamen-pengamen lain, saya langsung pergi aja gitu. Jadi si tamu-tamunya tuh otomatis kan langsung lihat semua sama saya kan ada apa gitu kan. Ya, jadi pelajaran juga. Iya. Tapi Bayu dulu pernah ditawari main di Shanghai ya? Itu pas reguler di kafe Pak, sebelum corona. Oh, Jadi sebelum corona katanya mau nggak main di Shanghai bertiga, kami bayar satu orang 25 untuk satu
ya ibaratnya untuk summit seminggu itulah katanya. 25 apa ini? 25 juta Pak. Selama? 1 minggu itu. Oh. Jadi itu. Tapi nggak jadi gara-gara COVID ya? Gara-gara COVID pas 2 minggu mau ini langsung COVID, jadi dibatal, cancel semua. Iya, iya. Nah, selain di jalan, di food court, kemudian di pesta perkawinan, itu mana yang lebih menguntungkan gitu? Artinya hasilnya lebih besar. Kalau hasil lebih besar ya ibaratnya di food court Pak. Cuman kalau misalkan untuk mengenakan hati, untuk lebih di rumah sakit sih Pak. Oh, main di rumah sakit juga? Iya, rumah sakit awal bros. Tapi pengganti meskipun ya bayarannya jauh dari standar ibaratnya ke bawah gitu. Cuman hati kita senang ibaratnya. Di situ kan banyak orang yang sakit, orang yang ya banyak macam-macam penyakit lah Pak. Kadang kita bawain musik itu tanggapannya itu ya respectnya tuh bagus, jadi kita senang ke hati. Dia terhibur ya? Terhibur. Dia terhibur, kita juga puas ya? Ya kita puas. Di lobinya rumah sakit Albers ya? Iya, kadang pengganti di situ. Kenapa tidak menjadi pemain reguler atau pemain tetap di situ? Di sana memang udah ada ininya juga Pak, udah 10 tahun lebih katanya. Tapi nanti kalau misalkan udah ada rezekinya mungkin aku juga disuruh sana namanya. Baik, mana yang lebih banyak ini? Pemain biola, gitar, atau yang tadi ngamen pakai speaker aktif itu? Mana yang banyak Kalau sekarang? untuk di jalanannya pengamen pakai speaker itu loh Pak. Sekarang ya? Lebih ke Kalau dominan. kalau yang dengan biola berapa orang yang setahu Bayu ya, di Batam ya? Yang ngamen di jalanan cuman saya aja sih setahu saya. Ada sih, cuman yang ngikut-ngikut cuman itu dia lip sync gitu deh Pak. Lip sync, jadi pakai biola juga cuman lip sync. Iya, 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 iya. Bayu dulu belajarnya otodidak ya, dari umur 10 tahun. Iya Pak. Tapi sampai sekarang masih tetap latihan gitu? Ya latihan sendiri aja Pak dari YouTube. Iya, iya. Sebenarnya apa yang paling sulit lagu dimainkan dengan biola nih Bayu? Kalau lagu alhamdulillah masih termakan Pak, maksudnya masih bisa dibawain. Kalau untuk biola ini kan dominannya lebih ke kayak di luar nih, kayak lagu-lagu klasik, lagu-lagu orkestra iya, itu. iya. Itu kalau untuk otodidak bisa dipelajari, cuman lebih lama aja kayaknya sih. Lebih susah ya ibaratnya, ya itu memang harus belajar musik, itu bener-bener belajar musik ya. Kayak baca not balok gitu kan. Iya, iya. Kalau Bayu? Nggak bisa Pak. Hanya karena alamiah ya? Feeling aja, Feeling aja ya? Feeling. Apa lagu yang paling Bayu senangi dimainkan dengan biola ya? Lagu-lagu nostalgia, lagu luar lah Pak. Oh, kalau yang lagu lokal? Lagu lokal ada juga paling pop-pop yang apa yang disenangi orang aja. Soalnya kan saya di jalanan otomatis mengadaptasikan lagu-lagu pasaran ibaratnya, lagu-lagu lokal. Nggak mungkin juga kan saya bawain lagu instrumen, jadi mereka pasti pusing lagu apa kan kalau nggak lagu pop gitu kan. Yang paling sering di request apa? Lagu-lagu sekarang lah Pak, Apa misalnya? kayak lagu Agnes Oh. gitu. Bisa dimainkan ya? Boleh Pak. Ya, silakan. Ini dari YouTube Pak. Iya. Ada iklannya.
Oke, keren. Bayu, mana lebih sering tampil solo atau dengan tim ya, dengan teman-teman yang dengan alat musik lain ya? Kalau lebih ke sering sih solo sih Pak. Untuk Kenapa? sendiri. Emang harus latihan lagi kalau formasinya jadi lengkap gitu ya? Iya, satu ya lebih kelatihan lagi soalnya kan rata-rata untuk vokalisnya nggak semua nadanya standar gitu kan. Jadi ibaratnya apalagi untuk saya belajar otodidak ini kayak ibaratnya biasanya standarnya di A, terus lagu ini tuh dibawainnya di kunci lain gitu kan, otomatis kan harus dicari lagi gitu kan. Iya, iya, iya. Tapi bagaimana persaingan sesama pengamen ya, sesama pemusik jalanan? Lebih cenderung ketat sih Pak. Iya, Kalau iya. persaingan sih Sampai berantem nggak ya? saya lebih banyak ngalah sih Pak, otomatis ibaratnya ya saya mikirnya rezeki nggak kemana, ibaratnya biarlah mereka dulu yang main kita mulai kan, saya terakhir aja nggak apa-apa lah ibaratnya gitu kan. Iya, iya, iya. Tapi kalau formasi-formasi lengkap itu biasanya tampil di pesta perkawinan ya. Iya betul. Memang di order beberapa orang gitu. Iya betul. Itu bagaimana caranya? Memang sudah punya kontak sesama pemusik Ya jalanan atau pengamen? Atau seperti apa? lebih ke ngubungin saya langsung sih, dari kontak bisa bisa nggak untuk acara wedding kapan gitu kan. Nah, terus pembagian hasilnya gimana? Em, Kalau untuk grup ya Pak, Iya, kalau untuk grup ibaratnya dibagi langsung aja sih, bagi rata gitu bagi ya. rata, Oh, bagi rata. bukan karena misalnya vokalisnya lebih banyak gitu enggak ya? Oh enggak, ada juga yang kayak gitu, cuman untuk kesini-sini ya ibaratnya sama juga. Biasanya itu apa aja pemainnya? Biola, kemudian Biola, gitar, gitar, piano, piano, drum, sama vokal. oh 5 ya. Ya, Itu sudah seperti formasi band ya sebenarnya formasi gitu band. ya. Terus nanti hasilnya dibagi rata gitu. Bagi rata. Nah, tapi kenapa Bayu lebih senang tampil solo? Satu radanya ya ibaratnya lebih santai aja ibaratnya. Kalau misalkan untuk di jalanannya kata satu kan nggak ada tekanan waktu, tekanan apa. Jadi semaunya kita aja ibaratnya gitu kan. Satu nggak jadi kekang kali lah ibaratnya gitu kan. Iya. Nah, kalau misalnya ada yang meminta Bayu tampil solo di pesta pernikahan, itu berapa tarifnya ya? Itu 700 Pak. 700.000 ya. 700. Selama berapa lama? Biasanya sih kalau untuk wedding gitu cuman ngiringin aja tuh Pak. Cuman kebanyakan kan saya toleransi juga ibaratnya kasihlah 4 lagu 5 lagu gitu kan untuk main solo. Biasanya sih kalau rata-rata musisi Batam ini harga budget segitu cuman untuk ngiringin ke pelaminan aja. Oh. Ngiringin. Ya, tapi kalau misalnya durasinya dari pagi sampai sore itu beda lagi. Oh beda lagi. Kalau tim juga beda lagi. Tim beda lagi. Karena dibagi dengan yang lain ya. Kalau untuk tim bisa lah sampai 5 jam, 4 jam gitu. Nah, kalau selama ini Bayu bagaimana caranya latihan ya? Ini kan harus mengikuti musik-musik baru, lagu-lagu baru gitu. Bagaimana caranya? Di rumah atau kapan gitu latihannya? Saya kadang sambil gendong bayi dengar musik aja Pak. Sambil apa biar gendong bayi sambil dengerin musiknya di YouTube gimana. Kayak lagu yang tadi itu kan sering kali di request, makanya saya dengerin ini tadi saya baru dengerin nih. Baru bawain lagi barusan. Karena Sekali belajarnya ya. karena kebanyakan orang misalkan lagi di jalanan kan requestnya permintaannya lagu-lagu ini, ibaratnya kan ini lagu apa sih ibaratnya kan tadilah baru didengerin kan sambil Iya, iya, iya. gendong anak kan. Oh Iya. gini pas tadi coba dibawain. Iya. Alhamdulillah. Tapi Bayu sendiri tak pernah berupaya atau mencoba menciptakan lagu. Pengen sih coba, cuman untuk instrumen ini kayaknya belum lah Pak, soalnya peminatnya kurang lah ibaratnya. Dari mana Bayu tahu peminatnya kurang? Apalagi untuk di Batam ini ya, tapi nanti pengen coba juga sih, cuman Ya, Bayu saya ingin tahu apakah di Batam itu ada organisasinya ya para pengamen pemusik jalanan itu? ada Pak, Apa namanya itu KPJ, Apa itu? Kumpulan Pengamen Jalanan. Oh, anggotanya banyak.
Anggotanya mau 600 lebih lah. Oh, Bayu ikut bergabung. Saya enggak, cuman kalau misalkan ada acara-acara pasti diundang gitu. Oh, Kebetulan kerabat baik juga pengurusnya itu. itu Ketua. rata-rata gitar Ya, lebih banyak gitar. ya. Kalau yang tadi menyanyi dengan speaker aktif itu menyanyi di jalan-jalan, kemudian di perempatan jalan, itu juga masuk. Itu kebanyakan pengaman mendadak namanya Pak. Oh, Dia yang habis dipecat apa dari kerjanya langsung tiba-tiba beralih profesi gitu kan. Itu iya, iya, kebanyakannya iya. sih. Tapi tetap jadi saingan ya. Lebih kalau untuk yang lain mungkin iyalah, kalau untuk saya ya namanya udah rezeki, kalau rezeki udah diatur Iya, lah iya. Karena masing-masing. mungkin Bayu lebih spesifik ya karena biola ya. Ya, Bayu sebenarnya apa sih cita-cita Bayu nih ya? saya cita-cita tuh pengen jadi guru, Pak, guru musik. Cuman ya karena otodidak ini jadi pusing juga mau gimana mau ngajarin gitu. Hmm. Saya jadi Oh, pengen, artinya kalau jadi guru itu harus ada ijazahnya gitu ya. ya jasa. Tapi pernah coba melamar ke sekolah-sekolah musik? Belum sih Pak, pengennya sih ya, cuman disaranin sama yang pemain biola juga harus belajar dulu lah, belajar ibaratnya partitur partitur not ini, jadi biar bisa ngajari orang gitu. Iya, 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 iya. Terus saya ingin tahu bagaimana perhatian pemerintah Kota Batam terhadap para pemusik jalanan ini, terhadap pengamen, pemain biola, mungkin juga pemain trompet atau apa macam-macam gitu kan, Iya, alat musik yang mereka kuasai. Bagaimana perhatiannya? kalau untuk di Batam nih memang nggak ada sih Pak ya, nggak ada ya ibaratnya perhatian khusus kayak di kota saya, ibaratnya kayak di kota Bandung ibaratnya kan. Kalau kota Bandung tuh jadi ibaratnya kayak musisi-musisi jalanan itu dikasih tempat Pak, ibaratnya kayak biasa kan dia nyamperin ke angkutan umum itu kan, jadi dikasih tempatnya nih, kamu di sini aja ibaratnya gitu kan, dikasih Ada rumah alatnya. singgah di Iya Jakarta. betul, kayak rumah singgah. Di Batam nggak ada ya? Di Batam nggak ada. Tapi menurut Bayu, keberadaan pengamen-pengamen ini disukai atau tidak oleh wisatawan ya? Kebanyakan yang rusuh-rusuh itu sih Pak, makanya berimbas apanya ke yang lain, ibaratnya kayak gitar dia bagus, dirusaknya tuh kayak yang ada satu gitar yang mainnya berlima berenam, yang minta maksa gitu kan, mintainnya maksa gitu kan. Oh, tapi kan nggak semua kayak gitu kan? Lebih kebanyakan sih Pak kayak gitu. Iya, iya, iya. Berharap saweran dari Ya penonton, nonton kadang gitu kalau ya. misalkan nggak dikasih kan, entah apa yang dimintanya, entah rokok lah di situ kan. Itu kan Iya, iya. otomatis sangat sangat mengganggu lah ya. Iya, iya. Nah, gini Bayu, sebelum kita menutup obrolan ini, bagaimana cara menghubungi Bayu ya? Oh, ada di WA aja Pak. Oh gitu. Di WA. Tidak punya apa ya pribadi gitu ya. Ya, Tidak pernah mempromosikan diri di YouTube di mana begitu? enggak sih Pak, Kenapa belum. nggak bikin konten tentang musik ya, tentang biola ya? Saya lebih ke minder aja sih Pak. Minder soalnya ibaratnya banyak yang lebih bagus ya kan. Jadi udah. Ya, tapi kan bagus itu. Mungkin saya pengen Bayu ngomong kepada penonton, kepada yang menyaksikan podcast ini, kalau mau hubungi saya, hubungi ke nomor ini ya, silakan. Ya, kameranya ke sana. Oke, bagi yang berminat ingin mengundang saya bisa dihubungi ke lewat WA 089 5022 30414. Itu aja Pak. Oke, silakan Bayu, mainkan satu lagu lagi untuk penutup Oke, oke. obrolan kita ini. Lagu apa nih Kak? Bebas Pak. Terserah. Ini berhubung saya habis berduka, pengen lagu ayah buat bapak ya. Berduka kenapa? Kebetulan kemarin pas sudah lahir anak saya, orang tua saya meninggal. Silakan.
Oke, keren. Demikian saudara program Creator Journey, kisah seorang pemusik jalanan yang melanglang buana dari kota ke kota dan sudah 12 tahun di Batam. Namanya Bayu dan dikenal sebagai Bayu Biola. Nah, Anda bisa bertemu Bayu mungkin di Rumah Sakit All Bros, di lobinya, atau di food court, atau mungkin di jalanan. Mungkin ke depan kita perlu lebih memperhatikan para pemusik jalanan ini, para pengamen, yang mudah-mudahan bisa meningkatkan kunjungan wisatawan ke Pulau Batam. Sukses selalu Bayu. Amin, Pak. Dan terus semangat. Jangan takut menghadapi kesulitan, dan yakinlah bahwa kerja keras dan dedikasi Anda terhadap musik itu akan membuka jalan kesuksesan di masa depan. Amin. Dan ikuti terus So Creative Media.